I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Inilah lokasi produksi Entot Cotot, yaitu Entot Cotot Johar, yang berada di Desa Termas, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Produksi ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 lalu. Entot Cotot sendiri merupakan makanan camilan khas Kabupaten Temanggung yang berasal dari hasil pertanian, yaitu singkong. Dalam proses produksinya, menggunakan alat pres yang dibuat secara mandiri menggunakan batang kayu dan juga dilapisi oleh plastik, dan terdapat gagang untuk menekan atau mengepres adonan singkong yang telah dihaluskan. Kemudian ada lumpang yang digunakan untuk menghaluskan singkong secara manual dan juga alu untuk menumbuknya, dan ada mesin penggiling. Kemudian ada juga pisau, wadah, sendok, set penggorengan, dan juga kompor. Penyedap yang digunakan adalah 1 sendok garam, kemudian 1 bungkus vanili dalam setiap proses produksinya, yang kemudian akan diisi dengan gula pasir jika adonan telah dipres. Dalam sehari, produksi Entot Cotot Johar ini mampu menghabiskan bahan baku sebanyak 4 kuintal atau 10.000 buah. Singkong yang digunakan merupakan singkong yang berasal dari hasil pertanian dari warga sekitar, sehingga dapat menciptakan peluang kerja baru bagi para petani dan juga warga dan sekitarnya yang ikut aktif dalam proses produksi Entot Cotot ini. Biasanya untuk singkong yang berukuran besar akan dipotong kecil-kecil terlebih dahulu agar mudah untuk dikupas. Kemudian, singkong dikupas satu persatu dan dimasukkan ke dalam wadah. Pada tahap berikutnya, singkong yang telah dikupas akan dicuci, kemudian dipindahkan pada wadah yang lebih bersih. Kemudian, singkong dimasak dengan cara dikukus. Hal ini juga berpengaruh pada senyawa beracun dalam singkong, di mana terdapat HCN. Kadar HCN dalam singkong dapat dikurangi atau dihilangkan dengan cara memasak singkong dan juga membersihkannya dengan baik. Jika sudah matang, singkong akan dipilah terlebih dahulu untuk mendapatkan kualitas yang baik. Kemudian singkong akan dihaluskan menggunakan lumpang dan alu secara manual. Sementara itu, pada bagian serat singkong di bagian tengahnya akan diambil dan dipisahkan untuk dibuang dan tidak digunakan dalam proses ini. Biasanya pada proses penghalusan singkong secara manual dengan alu dan lumpang akan berhenti sejenak untuk menambahkan bumbu penyedap berupa garam dan juga vanili. Jika sudah, lanjutkan untuk menghaluskan singkong tersebut.
Setelah dihaluskan secara manual, singkong yang telah dihaluskan akan dipindahkan dalam wadah. Kemudian akan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penggiling. Proses penggilingan perlu dilakukan karena hal ini akan berpengaruh pada tekstur singkong pada hasil akhirnya, di mana singkong tersebut akan memiliki tekstur yang sangat halus dan lembut di mulut ketika dimakan. Selanjutnya, adonan singkong akan dibagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk dipres. Proses pengepresan menggunakan alat sederhana ini ditujukan agar tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat memipihkan adonan, sehingga dapat menghemat waktu produksi ento cotot ini. Adonan singkong yang telah pipih akan ditata dengan rapi dalam sebuah wadah. Adonan ini siap untuk dijual dengan cara diisi gula pasir pada bagian tengahnya, kemudian dirapatkan pada bagian pinggirnya, dan akan digoreng hingga berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Kemasan yang digunakan merupakan kotak snack atau wadah terbuat dari karton karena memiliki tingkat kekakuan yang tinggi karena dirasa dapat mempertahankan kualitas ento cotot hingga ke tangan konsumen. Pada pusat produksi ento cotot Yuhar, menggunakan logo wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa berupa kebaya dengan rambut yang disanggul yang sedang mengacungkan jempol, kemudian dilengkapi dengan tulisan ento cotot. Menurut narasumber sendiri, logo tersebut menggambarkan ento cotot sebagai makanan tradisional khas Kabupaten Temanggung yang enak dan juga digemari oleh banyak orang. Selain kegiatan observasi yang dilakukan, pengamat juga melakukan kegiatan wawancara kepada salah seorang pemilik usaha.
Sebelumnya mohon maaf Mbak, saya ingin bertanya mengenai usaha untuk ya. Itu gini Mbak, untuk usaha untuk ini apakah menggunakan penyedap rasa misalnya seperti gula, garam dan lain sebagainya Mbak? Oh iya, untuk membuat rujak ini bahan yang digunakan seperti penyedap rasa seperti gula, garam, bersama vanili. Kalau vanili itu takarannya biasanya berapa? Untuk satu takaran satu lesung biasanya memakai 1. Untuk garamnya 1 sendok saja sudah cukup. Kalau alat dan bahannya itu yang digunakan dalam proses pembuatan apa aja Mbak? Alat yang digunakan lesung 1 paket sama bumbunya, terus panci untuk merebus. Nanti kalau sudah menggunakan alat penggiling untuk melembutkan. Setelah itu nanti untuk kalau sudah diiris kecil-kecil nanti di press menggunakan press. Biasanya kalau untuk cocok itu bisa tahan sampai berapa hari yang Mbak? Kalau untuk cocok biasanya cuma 1 hari bertahannya. Lebih dari 1 hari biasanya sudah nggak bisa diolah. Oh iya. Lalu kalau produksi yang tercatat misalkan ada itu yang belum terjual, biasanya bagaimana cara agar untuk cocok itu dapat bertahan dan kualitasnya tetap baik? Biasanya dikasih di kulkas ya, itu aja kurang bagus. Biasanya langsung kalau masak sekarang biasa dijual nanti. Kalau besok buat lagi, soalnya nggak bisa bertahan lebih dari 1 hari. Apakah dalam untuk cocok ini menggunakan jenis bahan pengawet Mbak? Tidak menggunakan bahan pengawet. Terus tiap hari. Alami ya Mbak? Iya, alami. Kalau untuk kemasannya itu kemasan apa yang dipakai dan juga yang setengah jadi maupun yang langsung ke tangan konsumen sendiri? Biasanya menggunakan kardus snack ya. Kalau mau yang mentah ya dikemas menggunakan kardus. Nanti kalau yang sudah matang, yang sudah digoreng ya menggunakan kardus. Soalnya kalau menggunakan plastik kualitasnya kurang bagus. Nanti lembek kalau sudah digoreng. Kalau kardus itu nanti ada kayak kertas minyak. Iya, bawahnya dikasih kertas minyak. Oh iya. Kalau misalkan untuk cotot itu kan kadang-kadang ada yang rasanya kurang enak atau gimana, itu tanda-tanda yang mengalami kerusakan rasa atau bentuknya itu seperti apa ya Mbak? Biasanya kalau sebelum dibuat ento ya, kalau sudah direbus dipilih dulu mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau yang bagus ya dibuat, kalau yang enggak ya enggak dibuat. Soalnya nanti ada yang bisa kayak padat gitu toh, nggak bisa dibuat endo. Soalnya nanti kalau dibuat endo kualitasnya kurang bagus. Selain itu kalau untuk cara supaya ento cotot itu yang sudah diproduksi agar tidak mudah rusak itu gimana ya Mbak? Agar tidak mudah rusak ya. Kalau untuk kerusakan biasanya sih nggak banyak ya, soalnya sudah pilihan semua. Tapi kalau sudah rusak biasanya itu yang lebih dari 1 hari. Misalnya buat pagi nanti malam sudah nggak bisa dibuat, soalnya sudah padat atau sudah mengering. Oh iya. Jadi itu saja Mbak wawancaranya. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Terima kasih ya Mbak. Selain informasi tadi, ento cotot Johar ini telah tersebar di banyak pasar. Oke, sekian pembahasan kita dan semoga bermanfaat. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.